Menurutku orang ini gila. Tidak peduli dia gila atau tidak, kita tetap akan mendapat banyak hadiah, haha. Di jalan, banyak orang membicarakannya, dan Ye Chen, seolah-olah belum pernah mendengarnya, memasuki sebuah restoran dan duduk minum sambil menunggu Sue Ji muncul. Di luar kota salju, tiba-tiba ada embusan angin, kepingan salju beterbangan di seluruh langit, di antara kepingan salju itu, sosok yang samar-samar semakin terlihat jelas. Itu Gong Sui. Di kota salju, banyak orang melihat pemandangan ini, semua tahu siapa yang muncul, dan langsung berseru. Sue Ji muncul di hadapan publik, wajahnya yang tampan dengan sedikit kesuraman. Setelah dia memasuki kota, seseorang segera maju untuk memujinya, anak Sue Ji, Ye Chen ada di restoran. Kuharap ini orang yang kucari, atau kau akan mati mengenaskan. Hantu salju tidak melihat orang-orang itu, kata-katanya sangat dingin, sehingga orang-orang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Sue Ji berjalan menuju restoran. Ye Chen sudah merasakan situasi di luar. Dia masih tidak bergerak seperti gunung, minum anggur dengan tenang. Ketika Sue Ji masuk ke restoran, seluruh restoran dengan cepat ditutupi oleh napas dingin, hawa dingin menerpa, seluruh restoran memadatkan lapisan es. Ye Chen melirik ke pintu. Dia dan Sue Ji saling berhadapan. Mata Sue Ji tenggelam, dan hatinya langsung memastikan bahwa ini pasti yang dikatakan Yao Xi kepada Ye Chen. Namamu Ye Chen? Sue Ji bertanya dengan suara rendah. Ye Chen menyesap anggur dan berkata, aku Ye Chen. Kudengar kau mencari Ye Chen dan membunuh banyak Ye Chen. Aku hanya ingin tahu kebencian apa yang dimiliki Ye Chen terhadapmu. Sue Ji mencibir dan berjalan ke restoran. Setiap langkah yang diambilnya, lapisan es yang menderu terbentuk di bawah kakinya. Udara dingin membeku di sekitar Ye Chen. Hanya meja Ye Chen yang tidak memiliki es sama sekali. Awalnya, tidak ada kebencian di antara kita, dan aku tidak mengenal Ye Chen, tetapi aku harus membunuh Ye Chen yang kucari, kan? Sue Ji menatap Ye Chen Dao. Menurutmu aku begitu? Ye Chen juga menatap Sue Ji. Sue Ji berkata, menurutku begitu. Kenapa? Perasaan. Sepertinya kau tidak punya perasaan yang tepat untuk membunuh Ye Chen, kalau tidak, kau tidak perlu membunuh Ye Chen. Ye Chen berkata dengan nada sarkasme. Perasaan yang berbeda. Mata Snow Ji dengan rasa ingin membunuh, berkata, menurutku kau harus mengenal seorang wanita, namanya Yao Xi. Mata Ye Chen tiba-tiba tenggelam, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Sue Ji melihat mata Ye Chen seperti ini, dan segera memastikan bahwa ini adalah apa yang Yao Xi katakan tentang Ye Chen. Apakah kamu pernah melihat Yao Xi? Mata Ye Chen benar-benar tenggelam. Tidak hanya aku pernah melihatnya, dia adalah orang-orang saljuku, dan akan segera menikah denganku, dan kemudian menyelesaikan resusitasi darah. Sue Ji menatap Ye Chen dengan puas, seolah-olah dia sedang memamerkan sesuatu. Mengapa Yao Xi menikahimu? Ye Chen dingin. Dia benar-benar tidak ingin menikah denganku, jadi aku akan membunuhmu, jadi dia akan mati sepenuhnya dan menjadi wanitaku di masa depan. Kita akan menjadi praktisi ganda Daolu. Kita tidak ada hubungannya denganmu, kata Sue Ji sambil tersenyum bangga. Ketika dia melihat mata Ye Chen, hatinya bahkan lebih rileks. Yang dia inginkan adalah ekspresi seperti itu. Mata Ye Chen tiba-tiba menjadi dingin. Dingin seperti ini bukanlah dingin yang dibawa oleh Sue Ji, tetapi dingin yang penuh dengan udara pembunuh, yang tidak sebanding dengan Sue Ji. Sue Ji menggigil dan tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah. Kemudian dia menyadari sesuatu. Dia berdiri diam, menatap Ye Chen dengan dingin dan berkata, tidak heran Yao Xi begitu percaya padamu. Sepertinya kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan, tetapi di suku Sue, kamu tidak dapat melarikan diri lagi. Mengapa aku harus melarikan diri? Jika kamu tidak melepaskan Yao Xi hari ini, kamu akan mati. Mata dan tatapan mata Ye Chen semakin kuat, pembunuhan semacam ini dengan rasa berdarah, membuat Sue Ji merasa sedikit sesak. Sue Ji mengepalkan tinjunya, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan udara dingin yang kuat. Restoran itu segera dibungkus oleh es. Ye Chen minum dengan dingin. Sebuah napas keluar, dan semua es itu terpotong dalam sekejap. Berikan padaku. Sue Ji meraung, dan hawa dingin datang. Dia menunjukkan bakat dan kemampuannya yang unik, dan ingin menyegel aura Ye Chen dengan es.
Tetapi Ye Chen sama sekali tidak menggunakan kekuatan spiritual. Sueji ingin membekukan darah Ye Chen. Selama Ye Chen dibekukan, kemampuan Ye Chen sia-sia. Terlebih lagi, Sueji sangat percaya diri dengan bakat dan kemampuannya. Di padang salju, kemampuan bakat mereka telah menempati keuntungan besar dan dapat memainkan kekuatannya secara ekstrim. Baju zirah rune Ye Chen bersinar di pakaiannya, dan metode Tao-nya mengalir di sekujur tubuhnya. Udara dingin sama sekali tidak dapat mendekati Ye Chen. Kau ingin menyegelku juga, betapa naifnya dirimu. Ye Chen mencibir dengan nada menghina, dan mengayunkan tinjunya dalam sekejap, yang meledak menjadi kekuatan yang mendominasi. Begitu wajah Sueji berubah, tubuhnya segera mundur, dan gelombang besar mengikutinya dari dekat. Sueji segera memadatkan penghalang es yang kokoh. Ledakan, penghalang es itu hancur, tubuh Sueji mundur lagi dan keluar dari restoran. Tubuh Ye Chen menyusul dalam sekejap mata. Mata Sueji menyusut tajam dan hanya bisa mundur lagi. Dalam pertarungan singkat ini, Sueji benar-benar memahami kepercayaan diri Yao Xi. Ye Chen benar-benar kuat di depannya, jauh lebih kuat dari yang dibayangkannya. Tinju Ye Chengang yang ganas dan mendominasi terus membunuh, Sueji tidak bisa menahannya, hanya bisa mundur dengan cepat. Ye Chen menampilkan 9 elemen di area terlarang. Seluruh tubuhnya penuh dengan teknik Tao dan tangannya bulat. Dia memadatkan diagram 8 diagram Tai Chi. Di seluruh kehampaan, jalan itu berjalan dengan kecepatan yang sama, membentuk satu demi satu dari 8 diagram. Semua 8 diagram terbunuh bersama dan Sueji terbungkus di dalamnya. Hantu salju meraung, dan salju menutupinya, membentuk badai. Badai salju meledak tiba-tiba, dan kekuatan yang kuat meledak ke langit. Itu bertabrakan dengan 8 diagram dan menghancurkan banyak 8 diagram. Diagram 8 diagram Taiji Ye Chen di tangannya diluncurkan dalam sekejap, bersinar cemerlang, dan langsung membombardir tubuh Sueji. Puff! Hantu salju memuntahkan seteguk darah, tubuhnya terbang terbalik. Semua orang yang menonton jalan terkejut. Apakah Sueji, seorang tuan muda yang kuat di hati mereka, gagal begitu cepat? Ye Chen melangkah maju dan menekan dengan satu tangan. Wajah Sueji berubah drastis. Tubuhnya berkedip dan menghilang dalam sekejap. Ye Chen bersenandung dingin, keterampilan kecil yang mengukir serangga. Dengan jiwa Ye Chen yang kuat, dia tahu tempat persembunyian Sueji dalam sekejap, dan kemudian dia memotretnya. Tubuh Sueji terbang keluar dari salju putih dan bahkan memuntahkan beberapa suap darah dan mewarnai salju menjadi merah. Tubuh Ye Chen berkelap-kelip dan menjalankan hukum waktu dan ruang. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Sueji. Dia mencubit leher Sueji dan bertanya dengan dingin, "Di mana Yao Xi sekarang? Kamu tidak bisa membunuhku. Di seluruh area bersalju, semuanya adalah manusia salju. Jika kamu membunuhku, kamu tidak akan pernah keluar dari area bersalju." Sueji mengancam. "Aku akan bertanya lagi di mana Yao Xi berada. Jika kamu tidak menjawabku lagi, aku akan membuatmu terlihat berbeda sekarang." Kata-kata Ye Chen dingin sekali. Niat membunuh di matanya membuat Sueji takut di dalam hatinya. Wajah Sueji yang dicubit Ye Chen memerah, terbata-bata dan berkata, "Sungai Yao ada di aula salju." Ye Chen tertegun sejenak, "Aula salju? Bawa aku padanya." Sueji tidak berani menolak, dan ke aula salju, dia akan memiliki kesempatan untuk hidup, jika tidak, dia pasti akan mati. Sueji meninggalkan Sue Cheng dengan Ye Chen di mata orang-orang. Pada saat meninggalkan kota, seluruh kota mendidih. Hari pertama lapangan salju dikalahkan, dan kekalahannya begitu menyeluruh. "Apa yang telah kamu lakukan pada Yao Xi? Jika Yao Xi kekurangan sehelai rambut, aku akan membiarkanmu mati daripada mati." Ye Chen menatap Snow Ji dan bersenandung dingin. Hati Snow Ji bergetar, berkata, "Sungai Yao sangat bagus, saya baru saja menjalani tahanan rumah, saya sama sekali tidak menyentuhnya." "Baiklah, ini yang terbaik." Ye Chen menghela napas sedikit lega. Sueji bersama Ye Chen datang ke istana salju, tempat kuil itu berdiri, seolah-olah ke hutan. "Di mana Yao Xi?" Ye Chen berkata dengan dingin. Sueji menunjuk ke sebuah istana dan berkata, "Sungai Yao ada di depan istana." Ye Chen melihat ke istana di depannya, lalu menatap Sueji, menampakkan seringai, "Bagaimana aku tahu kau tidak berbohong?" Melihat senyum Ye Chen,
Hati Sueji berdebar kencang, apa yang ingin kau lakukan? Ye Chen tidak menjawab. Dia langsung menemukan kekuatan jiwanya. Dia berubah menjadi pedang dan menusukkannya ke pikiran Sueji. Seluruh tubuh Sueji gemetar dan segera mencoba melawan. Namun, betapa kekuatan jiwanya dibandingkan dengan Ye Chen segera ditekan. Ye Chen telah mencap pedang di keilahian Sueji. Selama Sueji ingin merusaknya, Ye Chen dapat membunuh Sueji dalam sekejap. Apa yang telah kau lakukan padaku? Wajah Sueji panik. Bukan apa-apa, itu untuk mencegahmu berbuat curang. Kalau kamu jujur, kamu tidak akan mati. Ingat, kalau kamu tidak mati, kamu tidak akan mati. Ye Chen berkata dengan dingin. Mata Sueji penuh dengan keputusasaan. Dia tahu bahwa Ye Chen tidak menggertaknya. Rasa sakit yang tajam tadi berasal dari lubuk jiwanya. Di mana Sungai Yao? Ye Chen bertanya lagi. Sueji menjawab dengan jujur, di istana itu. Sueji juga menunjuk ke istana lain. Ye Chen mencibir dan berkata, kamu sedikit lemah lembut saat bermain trik di hadapanku. Jika kamu membawa Sungai Yao keluar sekarang, aku bisa menyelamatkanmu dari kematian. Sueji ragu-ragu sejenak, dan hati Ye Chen tergerak. Sueji sakit kepala dan berteriak kesakitan. Sedikit ragu lagi, kamu akan mati. Ye Chen dingin. Wajah Sueji pucat dan rasa sakit jiwanya tak tertahankan. Dia tidak ingin datang lagi. Sueji berjalan menuju istana tempat Yaoxi dipenjara. Tatapan matanya menjadi sangat dingin, dan kebencian yang kuat mulai tumbuh. Sueji datang ke istana Yaoxi. Yaoxi tidak menoleh saat melihat Sueji datang. Aku menemukan Ye Chen, katamu. Sueji menatap Yaoxi dan berkata dengan dingin. Hati Yao River tergerak sejenak, tetapi berkata pelan, hasilnya. Aku akan membawamu pergi sekarang. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Kalau tidak, seluruh klan salju akan memburumu. Sueji tidak menjawab Yaoxi. Bagaimana dia bisa menjawab? Yaoxi terkejut melihat Sueji, dan segera memikirkan jawabannya. Dia mencibir dan berkata, hasilnya adalah kamu kalah, kan? Mata Sueji berbinar dengan kebencian, dan tinjunya terkepal erat. Kali ini, dia dikalahkan terlalu telak, yang juga merupakan rasa malunya yang terbesar. Yaoxi menatap Snowji yang sombong seperti ini, mengejek, apakah kamu bisa mengalahkan priaku? Kamu akan pergi atau tidak? Snowji menggertakkan gigi untuk berkata. Yaoxi berkata, bagaimana aku bisa pergi seperti ini? Sueji melihat Yaoxi disegel. Segel ini dipasang oleh kakeknya, dan orang biasa tidak dapat merusaknya. Sueji sakit kepala. Jika kakeknya terganggu, akan sulit untuk mengatakannya. Butuh kakekku untuk dapat membukanya. Snow menghindari suara berat. Yao River Road, kalau begitu panggil orang tua itu. Snowji berkata, jika kakek tahu, pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Ye Chen pasti akan membunuhmu. Cara Yaoxi untuk Ye Chen tidak bisa lebih jelas lagi. Sueji bisa datang dan membiarkannya pergi dengan jujur. Bahwa hidup Sueji pasti ada di tangan Ye Chen. Sueji mendengar itu, wajahnya berubah. Setelah terdiam lama, dia akhirnya menoleh dan pergi. Yaoxi tidak memiliki kegembiraan di wajahnya, karena dia belum meninggalkan lapangan salju, dan semuanya mungkin berubah. Dia hanya berharap kali ini dia tidak datang ke Tuan Ye Chen, sehingga bahkan jika dia tidak dapat pergi dengan sukses, Ye Chen tidak akan mengalami kecelakaan. Setelah sekian lama, Sueji dan seorang lelaki tua berjalan masuk ke dalam istana. Lelaki tua itu kekanak-kanakan dan berbulu, dan memiliki momentum yang luar biasa. Dia menatap Yaoxi dengan tenang dan berkata, apakah kamu harus meninggalkan Suezu? Apakah perlu bagiku untuk tinggal ketika kamu memperlakukanku seperti ini? Kamu mengatakan aku berkebangsaan Sue, tetapi apakah ada bukti untuk membuktikannya? Aku tidak memiliki rasa memiliki terhadap klan salju, kata Yaoxi. Lelaki tua itu berkata, baiklah, mari kita mundur. Kamu tidak harus meninggalkan Suezu atau menikahi Sueji, tetapi kamu harus menyelesaikan resusitasi darah. Maaf, aku tidak tertarik dengan resusitasi darah. Jalan Yao River tenang. Orang tua itu berkata, setiap orang Sue harus menghidupkan kembali pembuluh darah mereka untuk membuka kemampuan unik mereka. Tidak akan ada perlawanan terhadap peningkatan kekuatan mereka di masa depan. Yaoxi berkata, ketika aku datang ke klan salju, kau menempatkanku dalam tahanan rumah di sini. Aku sangat kecewa di sini.
Aku hanya ingin pergi, dan aku sama sekali tidak ingin tinggal di sini. Orang tua itu melihat Yaoxi begitu tegas sehingga dia terdiam sejenak dan berkata, bisakah aku bernegosiasi dengan Ye Chen itu? Aku tidak membutuhkan ini. Aku yakin dia akan mendukungku. Yaoxi berkata dengan tegas. Apakah kau tidak ingin meningkatkan kekuatanmu? Orang tua itu berkata. Yaoxi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatanku. Aku tidak perlu melakukan resusitasi darah. Orang tua itu menarik napas dalam-dalam, dan sedikit amarah muncul di matanya. Sebagai tetua besar klan salju, dia telah membuat konsesi seperti itu, tetapi Yaoxi masih menolak untuk menerimanya. Ini benar-benar bukan wajah untuknya. Kakek, mari kita bebaskan Yaoxi untuk saat ini. Sueji khawatir tentang hidupnya. Orang tua itu menatap Sueji, dan sangat tidak puas dengan Sueji. Sebagai jenius paling berbakat dari suku Sue, dia tidak memiliki ambisi dan keberanian, yang benar-benar mengecewakannya. Orang tua itu menatap Sungai Yao lagi, dan kemudian dengan lambaian tangannya, kekuatan penyegelan Sungai Yao langsung menghilang, dan kekuatan spiritual Sungai Yao segera mulai bekerja dan memulihkan kekuatannya. Aku masih ingin melihat Ye Chen. Orang tua itu berkata dengan tegas. Yaoxi tidak menjawab orang tua itu, tetapi langsung berjalan ke pintu. Tanpa berkata apa-apa, dia meninggalkan istana bersama Yaoxi. Sueji membawa Yaoxi keluar dari aula salju bersama orang tua itu, dan mendatangi Ye Chen. Ye Chen sangat senang melihat Yaoxi keluar dengan selamat, tetapi wajahnya tidak menunjukkannya dengan jelas. Matanya tertuju pada orang tua itu, dia merasakan napas berbahaya dari tubuh orang tua itu, mata orang tua itu saat ini juga menyampaikan makna seperti itu. Mereka saling memandang dengan keempat mata, tetapi Ye Chen tidak menghindar. Mereka saling memandang untuk waktu yang lama. Orang tua itu terkejut. Anak muda yang bisa melihatnya tidak dapat menemukan satu atau dua dari mereka, apalagi di klan salju, bahkan di seluruh wilayah bulan. Ini tidak mudah. Orang tua itu berkata dalam hatinya. Aku telah membawa Yaoxi ke sini. Sekarang saatnya bagimu untuk menghapus tanda jiwa. Snowji berkata dengan cepat. Ye Chen bersenandung dingin, sekarang menghapus tanda jiwa. Apakah kamu pikir aku bodoh? Anak muda, Yaoxi adalah Suezuku. Aku tidak ingin mempermalukanmu tentang urusan hari ini. Jika kamu melepaskan Sueji, aku akan menghidupkan kembali darah Yaoxi. Bagaimana kalau mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia? Orang tua itu melangkah mundur. Ye Chen tidak memperhatikan orang tua itu dan menatap Yaoxi, bermaksud meminta pendapat Yaoxi. Yaoxi berkata dengan penuh pengertian, kata-katamu tidak dapat dipercaya. Orang tua itu berkata, dulu aku pernah melakukan kesalahan, tetapi pada akhirnya, kalian tetaplah orang-orang salju. Aku sudah menyerah berkali-kali, dan kalian tidak mau menerima warisan darah. Jika kalian ingin aku menerima warisan darah, biarkan kepala suku Sue yang mengatakannya kepadaku, jika tidak, bahkan jika aku mati, aku tidak akan menerimanya. Yaoxi sangat keras kepala. Dia tidak ingin berbicara dengan orang tua itu lagi. Wajah orang tua itu menjadi suram dan dingin. Sebagai seorang tetua besar suku Sue, dia telah membuat langkah mundur yang besar. Sekarang Yaoxi masih memiliki sikap ini, dan dia sangat marah dalam hatinya. Namun, Yaoxi memang bakat langka dari suku Sue. Bahkan jika dia egois, dia tidak dapat menjadikan masa depan suku Sue sebagai harga. Dia harus mempertahankan Yaoxi. Meskipun dia tidak dapat mempertahankan orang, dia harus membuat Yaoxi memiliki rasa memiliki dan identitas terhadap orang-orang Sue. Selama kalian menerima resusitasi darah, Yaoxi adalah orang-orang salju yang sebenarnya. Bahkan jika Anda tidak berada di klan salju di masa depan, Anda hanya dapat mengetahui bahwa dia adalah orang-orang salju. Baiklah, saya akan pergi ke Patriark. Tidak peduli seberapa marahnya lelaki tua itu, dia hanya dapat menahannya di dalam hatinya. Setelah itu, lelaki tua itu pergi dengan cepat. Sueji tidak kembali ke pikirannya untuk sementara waktu. Dia tidak tahu apakah dia harus pergi atau tinggal di sini. Yaoxi, apakah kamu baik-baik saja? Apakah mereka melakukan sesuatu padamu? Ye Chen memegang tangan Yaoxi dan menatap Sueji dengan sengaja atau tidak sengaja ketika dia berbicara, yang membuat Sueji merasa panik.
Saya tidak melakukan apapun pada Yaoxi. Snowji berkata dengan cepat. Ye Chen menatap Sueji dengan dingin dan berkata, apa aku harus bicara denganmu lagi? Apa yang kau katakan? Sueji marah dalam hatinya, juga tidak berani mengatakannya, hanya bisa menahan diri, rasa seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Aku baik-baik saja, kata Yaoxi sambil tersenyum. Senyum Yaoxi sangat menawan. Tidak cukup untuk menggambarkannya dengan rasa malu dan kedekatan seperti bulan. Sueji adalah pertama kalinya melihat senyum menawan Yaoxi. Biasanya, dia mengerutkan kening atau mencibir padanya. Kapan senyum seperti itu muncul? Sueji terpesona. Itu adalah peri. Orang abadi seperti itu seharusnya miliknya, tetapi sekarang tidak ada hubungannya dengan dia. Ketika Sueji memikirkan hal ini, perasaan cemburu muncul di hatinya. Ye Chen membelai rambut Yaoxi, yang terganggu oleh angin. Dia berkata dengan lembut, ini semua salahku. Jika aku datang nanti, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Yaoxi berkata sambil tersenyum, aku tidak akan pernah mengecewakanmu dalam hidup ini. Hati Ye Chen terasa hangat. Ia tahu apa yang Yaoxi maksud. Ia tak kuasa menahan diri untuk memeluk Yaoxi dalam pelukannya. Ia berkata, aku tidak sepertimu yang suka mengambil risiko. Aku sedikit takut. Terakhir kali aku diculik oleh Cao Mingwang, aku sangat takut. Kali ini, ku dengar kau punya masalah. Aku juga takut. Aku tidak sanggup menanggung serangan apapun darimu. Itulah kata-kata terdalam di hati Ye Chen. Ia mulai berlatih keras untuk melindungi keluarganya. Sekarang ia telah mencapai kekuatan sedemikian rupa sehingga hampir tak seorang pun berani melawannya di seluruh dunia. Ia memiliki kekuatan untuk melindungi keluarganya, tetapi bagaimana dengan kekasih dan kenyamanan saudaranya? Ia masih tidak bisa mengkhawatirkan semuanya. Ia tidak ingin kehilangan satupun saudaranya. Yaoxi membenamkan kepalanya dalam-dalam di pelukan Ye Chen, dan merasa sangat bahagia. Dalam kehidupan ini, ada pria seperti itu yang peduli padanya, mengkhawatirkannya, dan tidak bisa berbuat apapun untuknya. Ia merasa sangat puas. Aku tidak akan membuatmu khawatir, aku ingin menemanimu menjalani hidup, suatu hari nanti kau akan terbang ke negeri dongeng, aku juga akan mengikuti, jadi aku harus terus menjadi kuat, untuk dapat pergi bersamamu ke negeri dongeng. Kata Yaoxi. Ye Chen memeluk Yaoxi lebih erat dan berharap untuk menyatukan sungai Yao ke dalam tubuhnya. Satu sisi Sueji sama sekali diabaikan oleh kedua orang itu. Ketika Sueji mendengar percakapan mereka, dia bahkan lebih cemburu, dan matanya menjadi sedikit muram. Ye Chen menoleh, matanya bersinar dengan cahaya dingin, dan hatinya bergerak. Hantu salju merasakan sakit yang tajam di benaknya. Ah! Sueji berteriak dan berguling-guling di tanah. Raungan itu lebih dari sekadar hidup daripada mati. Jika kamu masih memiliki tatapan seperti ini di matamu, sekarang tidak akan sakit seperti ini. Kata-kata Ye Chen bergema di benak Sueji. Aku tidak berani. Snowji menggigit gigi untuk menjawab. Ye Chen menyingkirkan pikirannya, rasa sakit Snowji menghilang, tetapi wajahnya masih pucat dan tak tertandingi, setengah lingkaran tidak kembali kepada Tuhan. Pada saat ini, lelaki tua itu telah kembali dan melihat Sueji tergeletak di tanah, pucat dan tak bergerak. Wajahnya berubah. Ia merasa lega ketika mengetahui bahwa Sueji masih bernapas. Sekarang ia juga tahu bahwa meskipun Sueji memiliki bakat yang bagus, ia kurang pengalaman. Ini adalah semacam pelatihan di jalan pertumbuhan Sueji. Jika pelatihan seperti itu tidak dapat bertahan, itu hanya akan sia-sia. Di samping lelaki tua itu berdiri seorang lelaki setengah baya yang berwibawa. Melihat Sueji tergeletak di tanah, lelaki setengah baya itu mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa, tetapi menatap Ye Chen. Ini adalah kepala klan Sue kami, kata lelaki tua itu. Ye Chen dan Yaoxi hanya menatap lelaki setengah baya itu, tanpa berbicara atau menanggapi. Tatapan lelaki setengah baya itu beralih dari Ye Chen ke Yaoxi, dan membuka mulut mereka dan berkata, saya adalah kepala klan Sue. Tetua mengatakan bahwa Anda tidak dapat menghidupkan kembali darah sebelum Anda melihat saya. Kalian semua mengatakan bahwa saya adalah anggota klan Sue, tetapi ketika saya datang ke wilayah bersalju, saya tidak mendapatkan perlakuan yang layak bagi klan bersalju. Pemimpin klan, jika itu Anda, apakah Anda masih berpikir bahwa tidak terjadi apa-apa?
Yao Xi berkata sambil mencibir. Lelaki setengah baya itu berkata, memang benar bahwa tetua tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Kami akan memberikan kompensasi untuk ini. Pemulihan darah sangat penting bagi Anda. Jangan hancurkan masa depan Anda karena hal-hal seperti itu. Yao Xi berkata, aku hanya butuh sepatah kata dari Patriark. Katakan saja, apakah orang-orang salju akan melakukan ini padaku di masa depan? Yao Xi menatap pria parubaya itu dengan sangat kuat. Pria parubaya itu berkata, tidak, aku dapat meyakinkanmu atas nama Patriark bahwa jika seseorang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan, aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Setelah mendengar kata-kata pria parubaya itu, Yao Xi menatap pria tua itu. Tidak ada kemarahan di mata pria tua itu, tetapi ada sedikit ketidakberdayaan. Baiklah, aku akan melakukan resusitasi darah. Yao Xi setuju. Pria parubaya itu mengangguk puas. Pria tua itu melihat hantu salju yang setengah mati tergeletak di tanah, dan kemudian berkata, apakah kamu ingin menghapus jejak jiwa untuk Sueji? Hati Ye Chen membaca sebuah gerakan, jejak jiwa itu secara otomatis menghilang, dia berkata dengan ringan, sudah dihapus. Orang tua itu menghela napas lega dalam hatinya, lalu meneguk minumannya kepada Sueji, Sueji, aku akan menghukummu untuk pergi ke dinding gua Xuanbing untuk memikirkannya sekarang. Tanpa persetujuanku, kau tidak diperbolehkan meninggalkan gua itu setengah langkah pun. Yao Xi dan Ye Chen mengikuti pemimpin klan salju itu ke sebuah kuil. Aula itu juga dingin, seolah-olah semuanya terbuat dari es. Kau akan tinggal di sini untuk sementara waktu, dan kau akan disadarkan kembali dalam 3 hari. Kepala klan salju itu berkata kepada Yao Xi. Yao Xi mengangguk, dan kepala klan Sue meninggalkan kuil itu. Setelah kepala klan Sue meninggalkan kuil itu, suasana hati Yao Xi sedang buruk. Ye Chen bertanya, ada apa denganmu? Yao Xi menatap Ye Chen dan berkata, pagi, ketika darahku pulih, aku akan seputih manusia salju, dan aku tidak akan seperti ini. Tidak peduli apapun yang terjadi padamu, selama itu kamu, Yao Xi yang kucintai. Ye Chen menyela perkataan Yao Xi dan memeluk Yao Xi dalam pelukannya, berkata dengan tegas. Yao Xi merasakan suhu tubuh Ye Chen dan mendengarkan detak jantung Ye Chen. Dia segera tenang dan tidak memikirkan apapun lagi. Dia hanya menikmati kehangatan saat ini. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Ye Chen dan Yao Xi berjalan di salju setiap hari. Sosok mereka tidak lagi asing bagi orang-orang salju. Mereka berdua iri dan mengira mereka adalah sepasang dewa dan peri. Ada banyak sosok berdiri di atas gunung salju yang menjulang tinggi dari suku Sue. Di depan orang-orang ini, ada sebuah gua, yang dipenuhi dengan hawa dingin yang mengerikan. Ye Chen dan Yao Xi sama-sama berada di depan gua. Kepala suku Sue berdiri di depan semua orang, mewakili otoritas suku Sue. Dia berkata, hari ini, Yao Xi dari suku Sue dibaptis dengan resusitasi darah. Semua tetua harus berhati-hati tentang hal itu. Saya berharap keluarga kita dapat menghasilkan bakat dan menjadi terkenal di dunia Taiyin. Ya, semua tetua yang hadir memberi hormat dan menjawab. Kepala klan Sue menatap Yao Xi lagi dan berkata, proses resusitasi darah itu menyakitkan, tetapi hasilnya sangat berlimpah. Kau dapat melihat bagaimana darahmu diwariskan kali ini, jadi kau harus menganggapnya serius dan berusaha keras untuk memulihkan darah itu sampai ke titik ekstrim. Yao Xi tentu tahu bahwa resusitasi darah ini juga sangat penting baginya, yang terkait dengan pencapaiannya di masa depan, jadi dia tidak akan ceroboh. Terlebih lagi, jika dia ingin terbang ke negeri dongeng bersama Ye Chen di masa depan, dia harus menjadi lebih kuat, dan resusitasi darah ini adalah kesempatan yang bagus. Yao Xi mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kepala klan Sue menjadi serius dan berkata, ketika kau memasuki gua, kau akan dibimbing oleh para tetua untuk melindungi Dharma. Kau dapat menghargai kesempatan ini. Yao Xi menatap Ye Chen. Ye Chen mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, aku menunggumu di luar. Sungai Yao, terdengar, memasuki gua. Kemudian, banyak tetua klan salju juga memasuki gua bersama mereka. Gerbang gua ditutup dan kedap udara. Ye Chen duduk di tanah dan menunggu dengan tenang. Kepala suku Sue memandang gua dengan tatapan bermartabat. Sebagai kepala suku Sue, dia memiliki harapan besar untuk kebangkitan darah kaum muda di klan.
Dia berharap klan salju akan memiliki bakat yang unik, sehingga klan salju dapat berdiri di hutan Taiyin tanpa jatuh. Kepala suku Sue menarik pandangannya, lalu menatap Ye Chen, yang memejamkan mata untuk menyehatkan jiwa. Dia tidak berbicara dan meninggalkan gua dengan cepat. Menurut situasi umum, setiap resusitasi darah harus dilakukan setidaknya selama 7 hari dan lebih dari 1 bulan. Oleh karena itu, sebagai pemimpin klan, tidak perlu menunggu di sini. Sungai Yao memasuki gua, dikelilingi oleh banyak tetua, berjalan ke dalam susunan. Banyak tetua duduk sesuai dengan posisi tertentu, dan langsung memulai susunan. Susunan itu sangat rumit dan aneh. Yao Xi duduk di tengah. Pada saat susunan dimulai, udara dingin keluar dan membekukan Sungai Yao. Kemudian, seluruh susunan dipenuhi dengan ketakutan yang tak tertahankan, yang secara bertahap memadat dan menutupi seluruh susunan. Alirkan darahmu, jangan melawan. Seorang tetua membuka mulutnya dan membimbing Sungai Yao. Kesadaran beku Yao Xi masih bekerja. Menurut nasihat tetua, dia memobilisasi darah dan qi untuk mengalir. Pada saat ini, udara dingin memasuki tubuh, membuat gas darah menjadi sangat dingin, tetapi tidak membeku. Yao Xi merasakan tubuhnya begitu dingin untuk pertama kalinya, seolah-olah dia benar-benar patung es. Perasaan ini membuatnya merasa sedikit takut. Gas darah dingin terus mengalir di dalam tubuh, dan berputar-putar. Dalam sekejap waktu, 7 hari berlalu. Ye Chen masih berada di luar gua, seperti patung es, tidak bergerak, tetapi tidak ada salju di tubuhnya. Sebelum salju yang turun menimpa Ye Chen, salju itu mencair. Di dalam gua, sudah yang ke-6, seorang tetua hampir tidak bisa menahan diri untuk berseru. Sue Ji adalah darah dari 7 tingkat Xuan Bing, dan sudah menjadi orang pertama di generasi muda dari kebangsaan Sue. Yao Xi telah mencapai tingkat 6 dalam 7 hari terakhir. Bukankah ini akan melampaui Sue Ji? Vena darah paling kuat dari kebangsaan Sue kita adalah darah Jiu Chong Xuan Bing, yang sudah lama tidak muncul. Jika urat darah seperti itu bisa muncul, kita bisa memasuki era yang gemilang lagi. Banyak tetua yang bersemangat, dan Yao Xi tampaknya menjadi harapan. Dalam situasi saat ini, itu pasti lebih kuat dari salju, tetapi pada akhirnya, tidak dapat dijamin apakah itu adalah darah es gelap 9 kali lipat. Sungai Yao di tengah susunan dikelilingi oleh 6 lapisan es gelap yang berbeda. Berat es gelap mewakili ketinggian darah dan pencapaian masa depan. Yao Xi telah mencapai 6 tingkat es gelap dalam 7 hari, yang setara dengan 1 berat sehari. Kecepatan ini benar-benar langka. Selain itu, sekarang berat ke-7 di hari ke-9 setelah perlahan-lahan memiliki jejak, banyak tetua penuh dengan warna kejutan. Setelah sehari, yang ke-7 telah sepenuhnya terbentuk. Telah mencapai 7 tingkat. Ini masih awal. Bahkan jika tidak mungkin untuk mencapai tingkat ke-9, setidaknya dapat mencapai lantai ke-8, yang sangat bagus. Banyak tetua melihatnya dengan penuh semangat, dan hati mereka penuh dengan harapan. 7 hari kemudian, jejak lapisan es ke-8 akhirnya muncul. 3 hari kemudian, lapisan ke-8 telah berhasil dikondensasikan. Para tetua klan salju hampir gembira. Lantai 8 belum muncul di seluruh klan Sue. Bahkan kepala klan Sue saat ini hanya memiliki 7 pembuluh darah. 8 berat, Sungai Yao, akhirnya kau berlari cepat untuk melihat apakah kau dapat mencapai 9 berat. Tetua itu segera membuka mulutnya, betapa bersemangatnya ia memiliki pembuluh darah es gelap 9 kali lipat di dalam hatinya. Dalam sekejap, setengah bulan kemudian, tidak ada gerakan di Yao Xi. Di luar gua, kepala klan Sue datang ke gua. Melihat tidak ada gerakan di gua, ia tidak dapat menahan perasaan terkejut. Bagaimana mungkin ia tidak keluar setelah beberapa hari di bulan ini? Ye Chen juga memiliki beberapa keraguan. Ia menatap gua, yang hanya menyangkut apakah ada kecelakaan di Yao Xi. Ye Chen dan kepala klan Sue saling memandang. Kepala klan Sue melihat makna di mata Ye Chen dan berkata, ada banyak tetua yang melindungi Dharma. Tidak akan ada masalah. Ye Chen berkata dengan samar, saya harap begitu. Di dalam gua, lantai ke-9 muncul. Pada saat ini, mata seorang tetua sebesar lonceng tembaga dan berseru. Semua tetua melihat dengan saksama, dan memang melihat jejak kondensasi dari lapisan ke-9. Warna ekstasi tiba-tiba muncul di mata mereka. 9 kali darah es hitam,
klan saljuku tidak muncul selama bertahun-tahun. Ini benar-benar berkah Tuhan untuk klan salju kita. Seorang tetua menangis dengan gembira. Dengan 9 tingkat darah es hitam, kita pasti bisa memiliki lingkungan Mahayana yang kuat, raja di dunia. Peremajaan kebangsaan Sue kita diharapkan. Semua tetua di tempat kejadian gemetar karena kegembiraan, dan mata mereka berlinang air mata. Ini adalah momen bersejarah. Mereka dapat menemuinya dalam hidup mereka, dan itu sepadan dengan hidup mereka. Lapisan ke-9 tidak semulus di depannya. Setelah setengah dari kondensasi, ada jeda, dan tampaknya itu tidak akan berlanjut lagi. Semua hati tetua terangkat dalam suara mereka. Mereka takut akan ada yang salah dengan atmosfer. Tidak akan berhenti seperti ini, kata tetua itu sambil tertawa khawatir. Kurasa tidak, tunggu. Meskipun tetua itu tidak tahu hasil akhirnya, dia tidak tahu. Es gelap ke-9 tidak bergerak, tetapi bergerak terlalu lambat untuk dilihat dengan jelas dengan mata telanjang. Dalam sekejap waktu, 3 hari kemudian, kecepatan kondensasi es ke-9 jelas telah meningkat pesat. Es itu telah mengembun lebih dari setengahnya, hanya menyisakan titik terakhir. Para tetua klan salju mengangkat suara mereka satu per satu. Mereka tidak berani bernapas. Mereka menatap mereka dengan mata terbelalak. Setelah menunggu sehari, es gelap ke-9 akhirnya terbentuk dengan sempurna. Inkarnasi ke-9. Haha, para tetua klan salju semuanya menghela napas. Batu-batu yang menggantung di hati mereka akhirnya jatuh. Mereka semua menunjukkan senyum gembira dan tertawa. Jangan senang untuk saat ini, atau stabilkan formasi, untuk menghindari masalah. Apakah ada kecelakaan? Seorang tetua klan salju berkata dengan cepat. Para tetua lainnya juga serius, 9 darah es hitam adalah harta karun bayi, bahkan jika harus membayar nyawa untuk melindungi dengan baik. Setelah 1 hari, 9 lapisan es hitam yang membungkus Yaoshi mulai memudar, dan susunannya berangsur-angsur memudar, dan es di Yaoshi menghilang. Mata terbuka dengan air dingin. Dengan pemulihan darah, kondisi Yaoshi juga telah membaik, melompat ke puncak 8 tingkat lingkungan kebugaran, dan masih ada banyak ruang untuk perbaikan. Dalam sejarah kebangsaan Sue, 9 tingkat darah es hitam dapat dibudidayakan ke lingkaran besar manusia, dan bahkan dapat terbang ke negeri dongeng tanpa masalah. Pada saat ini, setiap rambut di Yaoshi seperti benang perak. Namun, jenis putih ini bukan putih biasa dari orang-orang salju. Jenis putih ini memiliki temperamen khusus dan berbeda. Jika di antara banyak orang salju, Anda pasti dapat melihat sekilas bahwa ini adalah perbedaan darah Jiu Chong Xuanbing. Yaoshi merasa bahwa tubuhnya telah banyak berubah. Darahnya telah menjadi aktif. Jika dipikir-pikir, dia bisa membekukan jiwanya sejauh ribuan mil. Ini adalah metode yang muncul setelah resusitasi darah. Dia tidak tahu apakah orang-orang salju lainnya memiliki metode ini, tetapi dia bisa merasakan bahwa metode ini sangat mengerikan. Yaoshi melihat dirinya telah menjadi rambut perak, terlihat sedikit rumit, rambut hitam itu tidak ada lagi. Yaoshi, kamu adalah darah es hitam 9 kali lipat kelima dalam sejarah orang-orang salju kita. Kamu adalah harapan orang-orang salju kita. Seorang tetua tidak bisa menahan kegembiraannya. Yaoshi tidak banyak bereaksi. Dia tidak tahu darah Jiu Chong Xuanbing, dia hanya merasa dirinya sedikit berbeda. Ketika para tetua melihat Yaoshi, mereka semua saling memandang. Seorang tetua berkata, dengan 9 tingkat darah es hitam, kamu dapat berlatih ke lingkaran besar di masa depan, dan bahkan terbang ke negeri dongeng. Ini adalah hal yang langka. Setelah mendengar ini, Yaoshi tergerak dan berkata, bisakah kamu terbang ke negeri dongeng? Dalam sejarah kebangsaan Sue, ada 4 darah es hitam tingkat 9. 2 di antaranya telah mencapai lingkaran besar dan 2 telah terbang ke negeri dongeng. Itulah era kejayaan orang-orang Sue. Seorang tetua klan salju tampak bangga mengatakannya. Yaoshi mendengar ucapan itu, menunjukkan senyum, lalu berdiri dan berjalan menuju gua. Di luar gua, Ye Chen dan pemimpin klan Sue telah menunggu selama beberapa hari. Pada saat ini, pintu gua terbuka, dan kepala perak Yaoshi keluar dari gua. Sutra perak berkibar tertiup angin dingin, dan seluruh tubuhnya memancarkan temperamen, yang membuat Ye Chen dan pemimpin klan Sue semua tercengang. Lebih dari sebulan yang lalu, temperamen Yaoshi benar-benar 2 orang dibandingkan dengan Yaoshi saat ini.
Sekarang rambut Yaoxi telah berubah menjadi perak, dan temperamen seluruh orang telah berubah drastis, seperti ratu yang suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Perak, kepala klan Sue memiliki fluktuasi yang hebat di matanya. Dia mengepalkan tinjunya dan seluruh tubuhnya gemetar. Kepala klan, darah Xuanbing 9 tingkat. Seorang tetua keluar untuk melihat kepala klan salju, dan segera tidak dapat menahan diri untuk berkata. Apakah itu benar-benar darah es gelap 9 kali? Meskipun kepala klan salju telah melihatnya, tetapi sekarang telah dipastikan bahwa gelombang dalam hatinya telah sepenuhnya mereda. Zaman salju akan datang lagi. Para tetua semua bersemangat. Kepala klan Sue tertawa terbahak-bahak, haha baiklah, akhirnya kita memiliki 9 garis keturunan es hitam di klan salju kita. Ye Chen melihat bahwa kepala klan Sue dan para tetua senang dengan darah Jiu Chong Xuanbing. Meskipun dia tidak begitu memahaminya, dia juga tahu bahwa darah Yaoxi pasti yang paling kuat. Ye Chen berjalan di depan Yaoxi dan tersenyum lembut. Tidak peduli apakah Yaoxi adalah darah paling kuat dari kebangsaan Sue, di matanya, dia hanyalah wanita yang perlu dia lindungi. Bagaimana perasaanmu? Ye Chen bertanya sambil tersenyum. Yaoxi mengangguk, sangat bagus. Ye Chen membelai sutra perak Yaoxi dan berkata sambil tersenyum, sutra peraknya juga sangat indah. Hari ini kamu terlihat seperti seorang dewi. Senyum bahagia Yaoxi berkata, sekarang mulutnya semakin manis. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku hanya mengatakan kebenaran. Sungai Yao adalah masalah darah Xuanbing 9 kali lipat, yang tidak disebarkan di antara orang-orang salju, tetapi disembunyikan. Semakin sedikit orang yang tahu tentang hal semacam ini, semakin baik. Begitu menyebar, Sungai Yao mungkin dalam bahaya. Oleh karena itu, di klan salju, kecuali pemimpin klan dan para tetua klan salju yang hadir, bahkan tetua agung tidak mengetahui tentang masalah ini. Yaoxi dan Ye Chen telah meninggalkan kebangsaan Sue. Sebelum pergi, kepala klan Sue memberitahu Yaoxi bahwa dia tidak boleh dikenal sebagai orang-orang salju, dan tidak penting bagi orang lain untuk mengetahui bahwa dia adalah orang Sue. Dia memiliki darah es gelap 9 tingkat. Apa darah Jiu Chong Xuanbing? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Yaoxi berkata sambil tersenyum, aku tidak bisa mengatakannya, tetapi aku merasa bahwa aku telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ye Chen berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak tahu, selama kamu menjadi lebih kuat. Setelah berjalan di salju, Ye Chen dan Fei Tianhu, Man Tian, Yun Fan bertemu. Orang-orang dari suku darah dewa muncul di sini 2 hari yang lalu. Setelah berkumpul, harimau terbang itu berkata dengan wajah berwibawa. Ye Chen melihat wajah harimau terbang yang berwibawa, dan tahu bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu, dan berkata, apa yang terjadi? Itu adalah protos tingkat 9 di alam terlarang, kata Yun Fan. Harimau Fei Tian berkata, napas orang ini agak familiar. Aku selalu merasakannya di tempat yang kurasakan. Namun selain dirimu di 6 alam baru, hanya Senzi yang berada di daerah terlarang. Bagaimana napasnya bisa familiar? Ketika Ye Chen mendengar ini, dia mengerutkan kening. Perasaan harimau Fei Tian seharusnya tidak salah, dan hanya harimau Fei Tian yang memiliki perasaan seperti itu, yang membuktikan bahwa tidak ada yang salah. Ye Chen terdiam sejenak. Matanya tiba-tiba menjadi cerah dan menunjukkan ekspresi yang tidak dapat dipercaya. Melihat ekspresi Ye Chen, harimau Fei Tian tahu bahwa Ye Chen pasti mengingat sesuatu. Dia bertanya, apa yang kamu pikirkan? Aku tidak yakin. Aku perlu memastikan. Di mana Protos? Tanya Ye Chen. Harimau terbang berkata, sudah pergi, seharusnya suku darah kembali kepada Tuhan. Ye Chen berkata, kita akan menyusul sekarang. Beberapa orang tanpa ragu-ragu menuju suku darah dewa. Suku Seng Sui jauh dari mereka, bahkan jika mereka berusaha sekuat tenaga, itu akan memakan waktu setengah bulan. Suku Seng Sui berada di tempat terpencil, dan selalu misterius. Karakteristik rambut ungu dan pupil ungu menambah banyak warna misterius pada mereka, yang lebih baik daripada warna putih salju dari orang-orang salju. Setelah perjalanan setengah bulan, beberapa orang Ye Chen telah datang untuk menetap di kota yang tidak jauh dari suku Seng Sui. Meskipun itu bukan milik suku darah dewa, masih banyak orang berambut ungu dan bermata ungu berkeliaran di sini. Kecepatan kita relatif cepat.
9 orang berat di daerah terlarang hanya berangkat 1 hari lebih awal dari kita. Jika kita tetap di jalan, kurasa kita seharusnya masih bisa mendahului mereka. Kata Flying Tiger. Ye Chen bertanya, apakah kau ingat penampilannya? Fei Tian Tiger menepuk dadanya dan berkata, aku bisa mengenali abunya. Ye Chen mengangguk dan Fei Tian Tiger bertanya dengan rasa ingin tahu, kau tidak pernah mengatakan itu, apakah kau kenal orang itu? Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak yakin, tetapi sepertinya dia satu-satunya. Siapa dia? Apakah kau tahu dari mana asalku? Tanya Ye Chen. Flying Tiger mengerutkan bibirnya dan berkata, tentu saja, itu adalah Gunung Suci. Fei Tian Tiger berkata sensan ketika reaksi tiba-tiba muncul, wajah yang tidak percaya menatap Ye Chen, berkata, tidakkah begitu? Bagaimana mungkin? Orang itu sudah mati. Apakah kau tidak lupa bahwa aku bertemu Sakyamuni dan Dharma ketika aku masih muda? Di sini, orang-orang dari masa lalu dan mereka yang masih berada di 6 alam baru dapat ditemukan di sini. Kata Ye Chen. Fei Tian Tiger membuka mulutnya dan berkata, tidak dapat dipercaya. Tempat apa ini? Ye Chen berkata, aku juga ingin tahu, aku tidak yakin apakah dunia ini nyata atau tidak. Apakah dia nyata atau tidak, kekuatan kita telah meningkat, dan itulah faktanya. Kata Yun Fan sambil tersenyum. Aku harap itu benar di sini, kata Mantian. Ye Chen berkata dengan lemah, baiklah, jangan bahas masalah seperti itu untuk saat ini, tunggu di sini dulu, dan lihat apakah orang itu akan muncul. Beberapa orang berjalan ke sebuah restoran dan menunggu sambil minum. Setelah setengah hari, Fei Tian Tiger sedang minum anggur, matanya tiba-tiba mandek sejenak, segera meletakkan gelas dan berkata, orang itu muncul, baru saja masuk ke pintu, sama sekali tidak mungkin salah baca. Ye Chen dengan tenang meletakkan gelas, lalu berdiri dan berkata, kamu minum di sini, aku akan melihatnya. Ye Chen keluar dari restoran dan berdiri di pintu masuk restoran. Ia melihat seorang pemuda dengan pakaian ungu dan rambut ungu berjalan perlahan ke persimpangan berikutnya. Ye Chen menyipitkan matanya. Pemuda itu berjalan dengan mantap. Meskipun ia hanya melihat bagian belakang, ia dapat merasakan kekuatan mendominasi yang tak terlihat yang ditunjukkan oleh pihak lain. Semangat mendominasi semacam ini tidak sengaja ditunjukkan, tetapi mengembangkan semacam prestise. Prestise semacam ini tidak dimiliki oleh semua orang, hanya orang yang kuat dan percaya diri yang dapat memilikinya. Jelas, pemuda ini adalah pria yang sangat percaya diri. Ye Chen mengikuti pemuda itu di belakangnya. Ketika ia tidak jauh dari pemuda itu, jantungnya berdetak tak dapat dijelaskan sejenak, dan ia memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Pada saat ini, pemuda itu juga berhenti dan sepertinya merasakan sesuatu. Ia memunggungi Ye Chen, dan Ye Chen juga berhenti. Mereka berdiri dengan tenang. Mata Ye Chen telah menatap pemuda itu, tubuh pemuda itu tidak bergerak, hanya sesekali angin bertiup, meniup rambut ungu pemuda itu. Setelah sekian lama, pemuda itu perlahan berbalik, sepasang pupil ungu yang indah hingga sempurna itu menatap Ye Chen, matanya menunjukkan sedikit ketidakpedulian dan beberapa keraguan. Ye Chen menatap sepasang mata yang membuatnya merasa terkejut itu. Dia tidak bisa menahan gemetar lagi. Dia telah melihat banyak protos, bahkan yang paling kuat dari generasi muda, tidak memiliki sepasang mata yang sempurna, indah, dan patut ditiru. Terlebih lagi, pada saat melihat mata pemuda itu, perasaan di hati Ye Chen muncul lagi, dan itu lebih kuat dari sebelumnya. Tampaknya menyentuh tali tertentu. Pemuda itu hanya menatap Ye Chen dan tidak berbicara. Ye Chen tidak membuka mulutnya, jadi mereka saling memandang. Orang-orang yang datang dan pergi di jalan tidak memengaruhi dua orang yang saling berhadapan, dan tidak ada yang peduli dengan tindakan mereka. Mengapa kamu mengikutiku? Pemuda itu memecah keheningan terlebih dahulu. Ye Chen berkata dengan lemah, bagaimana menurutmu aku akan mengikutimu? Apakah Anda memerlukan instruksi khusus? Saya merasa seolah-olah pernah melihat Anda di suatu tempat, tetapi saya tidak dapat mengingatnya. Anehnya, jika saya pernah bertemu seseorang, saya pasti dapat mengingatnya pada pandangan pertama, tetapi Anda tampaknya telah melihatnya, dan tampaknya tidak melihatnya. Sangat samar, meskipun kata-kata pemuda itu agak tidak pasti, nadanya tegas. Setelah mendengar ini, Ye Chen juga terkejut.
Jika tebakan mereka benar, pemuda Protoss adalah orang kuat yang dimakamkan di Gunung Suci. Ye Chen tidak menyangka bahwa dia bisa melihatnya di sini. Di 6 alam baru, orang-orang yang telah meninggal selama kekecewaan besar masih sangat muda di dunia ini sehingga mereka belum menjadi kekuatan teratas. Ye Chen mendesah dalam hatinya, tentu saja, kamu sepertinya pernah melihatku, karena aku memiliki benda-benda di tubuhmu, pada akhirnya, atau kamu telah membuatku Tentu saja, Ye Chen tidak dapat mengatakan ini sekarang. Dia berkata, ada terlalu banyak orang yang tampaknya saling kenal. Mungkin kamu salah ingat, aku belum pernah melihatmu. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan sangat tegas tentang perasaan di hatinya. Dia bersikeras, tidak, aku pasti pernah melihatmu di suatu tempat, tetapi aku tidak dapat mengingatnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika kamu tidak dapat mengingatnya, mengapa kamu memikirkannya? Ye Chen berkata dengan ringan. Pemuda itu menatap Ye Chen dan berkata, aku ingin bertarung denganmu, mungkin aku dapat mengingatnya. Apakah itu alasanmu untuk melawanku? Wajah Ye Chen sedikit berubah, dan berkata dengan senyum dingin. Pemuda itu meremehkan, aku ingin bertarung dengan siapa yang tidak membutuhkan alasan, perang ini, kamu tidak dapat menghindarinya. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kalau begitu, aku harus ikut berperang, tetapi sebelum berperang, aku juga perlu tahu siapa dirimu. Kalau begitu, siapa dirimu? Pemuda itu bertanya sebagai balasan bahwa kata-katanya sangat kuat dan dia benar-benar ingin menduduki posisi yang dominan. Ye Chen tidak peduli dan berkata, Teran, Ye Chen. Protoss, putra dewa tidak ada bandingannya. Pemuda itu berkata dengan bangga dan bangga. Putra dewa, Ye Chen tertegun pada awalnya, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, yang membuat pemuda itu mengerutkan kening. Senyum seperti itu tampaknya tertawa. Apa yang kamu tertawakan? Pemuda itu mengerutkan kening. Ye Chen tersenyum tipis, juga tidak menjelaskan, berkata, tidak apa-apa, karena kamu ingin bertarung denganku, itu di luar kota. Alasan mengapa Ye Chen tersenyum seperti itu adalah untuk menertawakan dirinya sendiri atas kebodohannya. Wushuang memiliki 9 tingkat area terlarang. Di masa depan, orang kuat yang berdiri di puncak Protoss secara alami akan menjadi putra dewa. Dan nama yang tak tertandingi juga sangat mendominasi, dunia tak tertandingi, makna ini sangat jelas, tidak ada orang kedua yang dapat dibandingkan dengannya. Tak tertandingi melihat Ye Chen tidak menjawab dengan positif, juga tidak bertanya lagi, tetapi fokus pada pertempuran, dia berkata terus terang, kalau begitu pergilah keluar kota sekarang. Mengatakan, juga menunggu jawaban Ye Chen, berbalik untuk berjalan. Ye Chen melangkah keluar kota. Mereka meninggalkan kota satu demi satu, dan kemudian tiba di sebuah gunung tidak jauh dari suku Sengshui. Ye Chen melihat pegunungan ini dan tampaknya mengenalnya. Dia menyipitkan matanya dan melihatnya dengan saksama. Kulit kepalanya tiba-tiba terasa mati rasa. Bukankah gunung ini gunung suci? Itu hanya sesuatu yang berbeda. Melihat ini, pikiran Ye Chen menjadi semakin jernih, segala sesuatu yang muncul di sini akan muncul di 6 alam baru, dan itu lebih awal dari 6 alam baru. Ini menunjukkan bahwa waktu dan ruang ini adalah masa lalu dari 6 alam baru. Meskipun Ye Chen berpikir demikian, tidak ada dasar yang konkret. Dia telah mengambil keputusan. Ketika dia kembali ke 6 alam baru, dia harus pergi ke Patriark Dharma untuk menanyakan tentang apa yang telah dia lihat dan dengar di sini. Mungkin Patriark Dharma dapat memberikan jawaban yang jelas. Ye Chen menyingkirkan pikirannya dan menatap tak tertandingi. Tak tertandingi telah menatap Ye Chen. Sebelum dia melihat Ye Chen, dia terganggu dan berkata dengan tidak senang, perang akan datang, kamu harus terganggu. Apakah ini penghinaan bagiku? Ye Chen berkata, tidak perlu memperhatikannya. Tak tertandingi menyipitkan matanya yang indah, dan matanya dipenuhi dengan kemarahan. Cahaya ungu menyala di matanya, dan kemudian seluruh tubuhnya bergetar. Jubah ungu itu membuatnya gelisah, dan gas ungu tebal tiba-tiba meledak dan bocor keluar. Ye Chen menatap tak tertandingi dan berkata, kamu memiliki 9 bagian terlarang dewa, dan kamu dapat meningkatkan kekuatanmu beberapa kali. Sebaiknya kamu menampilkan 9 bagian terlarang dewa, karena aku juga memilikinya. Mendengar ini, mata si tak tertandingi menunjukkan warna terkejut, lalu berkata dengan suara yang dalam, Tuhan melarang bidang 9 adalah warisan unik Protoss kita,
bagaimana Anda bisa memilikinya? Ye Chen tampaknya memiliki makna yang provokatif, ini tidak perlu Anda ketahui. Dengan itu, tubuh Ye Chen bergetar, dan matanya benar-benar tenggelam. Dia tidak dapat memahami bahwa apa yang telah dilakukan Ye Chen benar-benar Jiu Chong di area terlarang. Tidak ada yang salah dengan penampilan Ye Chen. Terlebih lagi, Jiu Xiong area terlarang semacam ini memiliki rasa yang sangat familiar. Bagaimana bisa begitu mirip dengan Jiu Chong? Itulah perasaannya. Tak tertandingi tampaknya mengerti apa, dia menatap Ye Chen dengan heran, perasaan deja vu semacam itu, saya khawatir itu berasal dari sini. Sebagai Teran, Anda memiliki 9 tingkat area terlarang. Anda benar-benar istimewa, tetapi ini hanya milik Protoss. Jika orang asing memilikinya, Anda akan dibunuh. Tidak ada cahaya dingin bermata dua, cahaya ungu itu menjadi sangat dingin, langsung mengeluarkan cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya untuk membunuh Ye Chen. 1008.000 cahaya, tidak ada yang minum sedikit pun, membunuh langit. 1008.000 cahaya ilahi terbunuh. Itu sangat kuat dan menakutkan, dan mengubah seluruh dunia menjadi ungu. Ye Chen menggunakan metode Tao, dan pihak lain menampilkan 18.000 cahaya ilahi, sementara dia langsung memadatkan 18.000 prinsip Tao. Masing-masing dari mereka mewakili semacam kekuatan dan terjalin dengan semua cahaya ilahi. Ledakan. Dalam sekejap, langit dan bumi berguncang, dan semuanya hancur. Ye Chen memimpin untuk melangkah keluar dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Menghadapi kekuatan benturan, dia memukul yang tak tertandingi itu dengan tinjunya. Tuhan melarang 9 tinju. Tak tertandingi melihat Ye Chen mengayunkan tinjunya, 9 tinju penuh, menatap Ye Chen dengan ngeri lagi. Sekarang setelah kau mengetahuinya, kau pasti bisa melakukannya juga. Ayo kita lakukan. Semangat bertarung Ye Chen menjadi semakin kuat, dan metode pertarungan suci telah diam-diam meletus. Terdengar deru amarah. Itu adalah deru amarah. Tidak dapat diterima bahwa dua garis keturunan Protoss yang paling kuat dimiliki oleh satu klan. Dia mengayunkan tinjunya yang ganda, 9 tinju yang sama, dan mengerahkan 9 tinju Senban, dan bertemu langsung dengan Ye Chen. Ye Chen dan tubuhnya yang tak tertandingi semuanya mundur. Ye Chen menggunakan metode Tao, melambaikan tangannya, dan mengubah tangan kiri dan kanannya menjadi yin dan yang. Dia mengayunkan tinjunya lagi. Itu sama dengan Senban Jiu Chong Quan, tetapi setelah menambahkan kekuatan Dao Jing, metode Taoisme yang tak terhitung jumlahnya dipadatkan menjadi yin dan yang, dan kekuatannya meningkat dalam sekejap. Tidak ada yang mau kalah. Dia sekali lagi mengerahkan 9 tinju berat Senban. Cahaya ungu di sekujur tubuhnya langsung berubah menjadi ungu tua. Dengan peningkatan cepat dari 9 tinju berat Senban, kekuatan 9 tinju berat Senban meningkat. Ledakan, kekosongan meledak dan memekakkan telinga, dan gunung-gunung berguncang. Jika mereka tidak jauh dari gunung, seluruh gunung akan runtuh setengahnya sekarang. Tabrakan antara keduanya sulit dipisahkan, dan wajah-wajah yang tak tertandingi semakin jelek. Ye Chen menggunakan cara-cara Protoss untuk menghadapinya, yang merupakan penghinaan baginya. Namun, sebagai seorang Protoss, dia tidak dapat membunuh Ye Chen dengan cara-cara Protoss, yang bahkan lebih merupakan rasa malu yang tak tertahankan. Kamu tidak bisa mengalahkanku seperti ini. Hidupkan kembali darahmu. Ye Chen berkata dengan ringan. Apakah kamu bahkan tahu pemulihan suplai darah? Yang tak tertandingi bahkan lebih terkejut, orang luar yang menghidupkan kembali darah dewa ini jarang dikenal, bagaimana Ye Chen bisa tahu? Siapa kamu? Wu Shuang akhirnya merasa bahwa Ye Chen terlalu salah. Sebagai ras manusia, bagaimana dia bisa mengenal Protoss dengan baik dan menguasai warisan Protoss yang paling kuat? Orang-orang seperti itu tidak sederhana.